Shalom Elohim Besem Yesua Hamashiach. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar Alkitab. Kita akan mengkaji Alkitab. Apakah Yesus ada di perjanjian lama? Nah, sebelum lebih dalam kita akan mengkaji kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, dukung terus channel ini, dan biarlah semakin banyak orang terberkati lewat kajian-kajian, perenungan kebenaran firman Tuhan yang ada di channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Tema kita kali ini yaitu Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada Musa. Jadi apakah Yesus adalah tokoh atau sosok yang pernah muncul dalam perjanjian lama? Mari kita melihat bersama-sama. Ada kisah yang menarik di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-2. Ya, sabar ya, saya ambil kacamata. Ya, oke. Ini firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Wow, ini satu pengalaman spiritual yang sangat dahsyat. Saudara, bagi seorang Musa, melihat semak belukar terbakar itu adalah pemandangan yang biasa. Karena dia bertahun-tahun mengembalakan kambing domba di padang gurun. Ya, ada saat-saat di mana cuaca ekstrim, panas begitu menyengat, sehingga semak-semak belukar sekalipun bisa terbakar oleh sengatan sinar matahari. Namun, dalam penglihatan kali ini, ada satu pemandangan yang berbeda. Karena semak belukar yang terbakar ini, yang menyala ini, tapi tidak terbakar, ya, tidak hangus, tidak habis. Nah, ini satu pemandangan yang luar biasa, supranatural. Dan pengalaman perjumpaan dengan semak belukar yang menyala namun tidak terbakar ini, tidak habis terbakar, ini pengalaman supranatural yang mengubah kehidupan Musa begitu drastis, 180 derajat. Nah, tema kita kali ini adalah Yesus berjumpa dengan Musa. Nah, ada satu istilah yang menarik di sini adalah malaikat Tuhan, Malak Adonai, ya, Malak Yahweh, Malak Adonai. Nah, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Istilah malaikat Tuhan ini tokoh yang berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain.
ketika orang berjumpa dengan Malak Adonai, seperti Yakub, Abraham, dan bapak-bapak leluhur Musa, mereka akan sujud menyembah. Bahkan Yakub dalam kitab Kejadian, dia bergumul dengan Malak Adonai dan dia berkata, kalau engkau belum memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Nah, istilah Malak Adonai ini adalah Kristofani atau penyataan diri Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara, kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Bagi saudara yang bukan Kristen, Anda pasti tidak akan memahami, tidak mengerti. Tapi kalau Anda yang Kristen, Anda pasti akan tahu bahwa Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang berjanji. Dan bukti janjinya itu ada tercatat di dalam Alkitab. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan janji. Makanya kalau kita baca Alkitab tuh enak banget ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari kata pada mulanya sampai kata amin, itu punya mata rantai yang terhubung satu sama lain. Walaupun Alkitab itu ditulis dalam rentan waktu 1500-an tahun oleh 40 orang penulis yang berbeda-beda zaman, berbeda generasi, berbeda latar belakang, tapi oleh ilham Roh Kudus menuliskan penyataan Allah, bahwa Allah yang berjanji ini, Allah yang mengadakan perjanjian kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Ishak, Yakub, adalah Allah yang setia. Nah, kita melihat Malak Adonai ini luar biasa. Ini adalah penyataan diri Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Ya, ada banyak penyataan diri Yesus Kristus dalam perjanjian lama, dan salah satunya adalah Malak Adonai. Saudara, menarik sekali, dalam perjanjian baru kita tidak menemukan lagi istilah Malak Adonai ya. Walaupun ada Gabriel, ada malaikat-malaikat yang lain, tapi istilah Malak Adonai tidak ditemukan dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus sudah datang menyatakan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, yang menarik di sini saudara-saudara, Malak Adonai ini, waktu Musa melihatnya, Musa sangat sadar betul bahwa dia melihat Allah. Dan waktu dia mendekati semak belukar yang menyala namun tidak hangus terbakar itu, Tuhan berseru dan berkata, janganlah engkau mendekat, lepaskanlah kasutmu, karena tempat yang engkau pijak adalah kudus. Dan Allah waktu menyatakan dirinya kepada Musa, dia membuat satu perjanjian, panggilan kepada Musa, sehingga Musa menjadi tokoh luar biasa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan tanah Mesir. Musa ini juga merupakan gambaran yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Karena seperti Musa memerdekakan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir, demikianlah Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi istilah Malak Adonai itu merupakan Kristofani, penampakan atau penyataan diri Yesus Kristus di perjanjian lama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya biar konten ini singkat tapi memberkati kita semua. Tetap dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik, subscribe,
like, share, dan apabila saudara ada pertanyaan diskusi, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya lewat konten-konten selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.